Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dari kelas 2 SD 10. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan uji non-parametrik 2 sampel, pendekatan sampel besar, uji Kolmogorov-Smirnov. Kami akan menyajikan tutorial penghitungan secara manual menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Langsung saja kita mulai. Apakah kalian masih ingat dengan anggota kelompok 8? Anggota yang pertama ada Nasib Satria Ramadan yang akan menjelaskan tutorial menggunakan SPSS dan RStudio. Yang kedua ada saya sendiri, Renandika Sasabila Kisasari yang akan menjelaskan materi dan penghitungan secara manual. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel dikembangkan oleh Smirnov. Uji ini juga membawa nama Kolmogorov karena kemiripannya dengan uji satu sampel yang dikembangkan oleh Kolmogorov. Uji Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah dua sampel bebas atau independen itu berasal dari populasi yang sama. Selanjutnya, asumsi yang perlu dipenuhi untuk pengujian ini yang pertama adalah data untuk analisis terdiri dari dua sampel random independen berukuran N1 dan N2, masing-masing pengamatan dapat ditunjukkan sebagai X1 sampai dengan XN1 dan Y1 sampai dengan YN2. Untuk asumsi yang kedua, skala pengukuran data yang digunakan itu minimal adalah ordinal. Selanjutnya, hipotesisnya, kita misalkan F1X dan F2X itu menunjukkan fungsi distribusi yang tidak diketahui untuk masing-masing X dan Y. Sehingga hipotesisnya untuk dua arah adalah sebagai berikut. Untuk satu arah ada dua, yang pertama adalah sebagai berikut dan yang satunya adalah sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke statistik uji. Kita misalkan S1X dan S2X ini menandakan sampel atau fungsi distribusi empiris dari nilai X yang diamati dan nilai yang diamati. Rumus untuk mencari S1X dan S2X adalah sebagai berikut, atau ini sama dengan mencari distribusi kumulatif dari masing-masing X dan Y. Selanjutnya, statistik uji yang digunakan itu sesuai dengan hipotesis masing-masing. Jadi untuk hipotesis yang pertama, dua arah, statistik ujinya adalah nilai maksimum dari nilai mutlak S1X dikurangi S2X. Sementara untuk uji satu arah yang pertama, nilai maksimum dari S1X dikurangi S2X, dan uji satu arah yang kedua, nilai maksimum dari S2X dikurangi S1X. Selanjutnya kita menentukan wilayah kritis. Kita akan mendekati dengan sampel besar ya, ini kita pendekatan sampel besar sehingga N1 atau N2-nya itu lebih dari 40. Wilayah kritis yang digunakan tuh ada dua, bisa dengan menggunakan tabel Wenny-Daniel untuk pengujian dua arah dan menggunakan pendekatan chi-square untuk pengujian satu arah. Untuk yang pengujian dua arah akan kami jelaskan di contoh soal, sedangkan untuk yang pengujian satu arah untuk pendekatan chi-square penjelasannya kita akan menggunakan rumus chi-square, hitungnya 4 kali D kuadrat dikali N1 kali N2 dibagi N1 plus N2, sehingga didapatkan tolak H0-nya itu jika chi-square kuadratnya itu lebih dari chi-square dengan derajat bebas 2. Selanjutnya, untuk prosedur pengujiannya, yang pertama menentukan hipotesis terlebih dahulu, lalu kedua membuat kelas-kelas interval sesuai dengan data hasil observasi, lalu menghitung kumulatif distribusi setiap interval atau mencari S1X dan S2X tadi. Selanjutnya menghitung statistik uji atau mencari D, lalu menentukan wilayah kritis, dan membuat keputusan dan kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar lebih jelas. Di sini akan dilakukan pengerjaan secara manual. Pada contoh soal ini, kita akan menggunakan data studi tentang apakah terdapat pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6 SD, digunakan tingkat signifikansinya 5%. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Jadi kelas A ini adalah kelas yang tanpa diskusi, jumlah sampelnya adalah 41, dan untuk kelas B, kelas dengan diskusi ini jumlah sampelnya adalah 19, sehingga totalnya ada 60 sampel. Untuk hipotesisnya, dari soalnya ternyata didapatkan bahwa hipotesis ini adalah dua arah, sehingga H0-nya adalah median nilai IPA yang belajar dengan metode itu ternyata sama dengan yang tanpa metode, atau F1X-nya itu sama dengan F2X. Sementara untuk H alternatifnya ternyata terdapat perbedaan antara kedua metode tadi, atau F1X-nya tidak sama dengan F2X. Lalu untuk kelas interval, kita membuat kelas interval terlebih dahulu dengan rumus seperti tadi. Didapatkan banyak kelasnya adalah 7 dan kelas intervalnya adalah 4,5.
Lalu kita menghitung statistik uji, namun perlu kita ketahui bahwa kita harus menghitung kumulatif distribusinya terlebih dahulu, atau mencari S1X dan S2X. Cara untuk mencarinya adalah, misal nih kita mau ambil yang antara 24 sampai 28,5. Jadi kita cari data pada tabel yang pada rentang 24 sampai 28,5. Untuk SN1X ini adalah data pada populasi pertama. Setelah kita dapatkan jumlahnya berapa, lalu kita bagi dengan total sampel yang ada pada populasi pertama. Sedangkan untuk yang SN2X ini adalah kita hitung data yang pada rentang seperti ini, lalu kita bagi dengan total jumlah sampel pada populasi kedua. Untuk populasi pertama tadi ada 41, untuk populasi kedua adalah 19. Jadi yang SN1X ini dibagi dengan 41, yang SN2X ini dibagi dengan 19. Untuk yang berikutnya ini adalah kumulatif. Jadi yang jumlah yang interval ini ditambahkan dengan jumlah interval yang ada di sini. Seperti itu dan seterusnya. Untuk statistik ujinya, kita perlu mengurangkan SN1X dengan SN2X, namun dimutlakkan karena ini adalah uji dua arah. Sehingga didapatkan statistik ujinya adalah nilai maksimumnya, yaitu 0,688. Selanjutnya untuk wilayah kritis. Karena kita tadi diuji dua arah, jadi kita menggunakan tabel W-Daniel. Nah, untuk populasi pertama tadi sampelnya ada 41, untuk populasi kedua ada 19. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05, sehingga rumus yang didapatkan adalah ini, 1,36 dikali akar M plus N dibagi M kali N. Kita masukkan, sehingga didapatkan kita tolak 0 jika D-nya itu lebih dari sama dengan 0,377. Nah, kita bisa mengambil keputusan dan menentukan kesimpulan. Sehingga keputusannya D kita tadi adalah 0,688, ternyata lebih dari sama dengan 0,377, maka tolak 0. Sehingga kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas 6 SD antara kelas yang tidak menerapkan metode diskusi dengan kelas yang menerapkan metode diskusi. Jadi seperti ini pengerjaan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan pengerjaan dengan menggunakan SPSS dan RStudio yang akan dijelaskan oleh Rama. Kepada Rama.